Halo semuanya, di video kali ini kelompoknya akan membahas tentang kelenjar paratiroid, yaitu kelenjar kecil di dalam tubuh yang mengatur kalsium. Tapi sebelumnya kita perkenalan yuk, kelompok 53, ayo! Oke semuanya, udah pada kenal kan? Kita langsung masuk ke materinya yuk. Halo teman-teman, pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang apa itu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar endokrin yang memiliki peran penting pada sistem tubuh. Kelenjar paratiroid menghasilkan paratiroid hormon yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dan juga fosfat dalam darah. Nah, fungsinya agar dapat menjaga keseimbangan dan kesehatan tulang, otot, dan juga sistem saraf. Kelenjar paratiroid terletak di bagian belakang kelenjar tiroid pada leher. Kelenjar paratiroid pada manusia ada 4, yaitu 2 di bagian atas dan juga 2 di bagian bawah. Ukurannya sangat kecil, bahkan hanya sebesar biji kacang. Secara umum, kelenjar ini tersusun atas 2 jenis sel utama. Yang pertama yaitu sheath cells atau sel utama, dan yang kedua yaitu occipitals cells. Oke guys, udah sejauh ini nih materinya yang dipaparkan. Kalian udah pada ngerti belum? Oke, biar kalian lebih ngerti lagi, kita lanjut ke materi selanjutnya yuk. Sekarang kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu hormon-hormon apa sih yang ada dalam kelenjar paratiroid sendiri. Nah, hormon kelenjar paratiroid sendiri itu adalah hormon paratiroid, di mana hormon ini berperan penting di dalam tubuh kita dalam mengatur kadar kalsium dalam darah dan menjaga untuk kesehatan tulang kita. Jadi saat kadar kalsium darah kita menurun, hormon paratiroid akan bekerja dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah hormon paratiroid akan merangsang pelepasan kalsium dari tulang ke dalam aliran darah. Yang kedua, hormon paratiroid meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal sehingga kalsium tidak banyak terbuang lewat urin. Dan yang ketiga, hormon paratiroid membantu mengaktifkan vitamin D di ginjal yang berfungsi meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan di usus. Selain itu, hormon paratiroid juga membantu ginjal membuang fosfat dan menjaga keseimbangan magnesium dalam tubuh. Dengan cara kerja tersebut, kelenjar paratiroid dan hormon paratiroid berperan penting dalam menjaga homeostasis kalsium, sehingga tubuh kita tetap kuat, otot kita tetap terjaga dengan baik, dan sistem saraf berfungsi dengan normal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paratiroid menghasilkan hormon paratiroid, dan hormon paratiroid berperan dalam mengatur kalsium serta kerja dalam kesehatan tulang dalam tubuh manusia. Guys, kira-kira kenapa ya rambut aku rontok? Kita masuk ke materi kali ya. Halo semuanya, yang berikutnya adalah mekanisme cara kerja kelenjar paratiroid. Nah, yang pertama adalah deteksi kadar kalsium dalam darah. Nah, sel paratiroid memiliki reseptor sensitif kalsium atau CASR yang memantau kadar kalsium dalam darah. Jika kadar kalsium rendah, kelenjar paratiroid akan meningkatkan sekresi PTH atau paratiroid. Jika kadar kalsium tinggi, sekresi PTH akan dihambat. Nah, proses kedua adalah sekresi hormon PTH. Ketika kalsium dalam darah menurun, kelenjar paratiroid melepaskan PTH ke dalam aliran darah. Nah, yang ketiga adalah efek hormon PTH pada organ partai. PTH bekerja pada 3 organ utama. Yang pertama adalah pada tulang. Nah, PTH merangsang aktivitas osteoklas atau sel pemecah tulang. Akibatnya, kalsium dilepaskan dari tulang. Kadar kalsium dalam darah akan lebih meningkat. Nah, yang kedua adalah ginjal. Paratiroid menyebabkan peningkatan reabsorpsi kalsium di tubulis ginjal, atau kalsium tidak banyak dikeluar lewat urin. Nah, peningkatan ekspresi fosfat. Selain itu, PTH merangsang ginjal mengaktifkan vitamin D atau kalsium vitamin D aktif. Nah, terakhir adalah usus halus melalui kalsitriol
kalsitriol, penyebab kalsium dari makanan bayi usus menjadi lebih meningkat atau lebih tinggi. Persis yang terakhir adalah urutan balik negatif. Kalsium dalam darah sudah normal atau meningkat, reseptor CASR akan menghambat produksi PTH sehingga keseimbangan kalsium tetap lebih terjaga. Yang berikutnya adalah gangguan pada kelenjar paratiroid. Nah, gangguan kelenjar paratiroid terjadi ketika 4 kelenjar kecil di leher memproduksi terlalu banyak hipoparatiroidisme atau terlalu sedikit hipoparatiroidisme. Hormon paratiroid atau PTH hal ini mengganggu keseimbangan kalsium dan fosfat. Nah, menyebabkan masalah seperti osteoporosis, batu ginjal, kelelahan, kerak otot, atau masalah saraf. Nah, jenis utama gangguan paratiroid adalah hiperparatiroidisme atau produksi PTH berlebihan. Biasanya karena tumor jinak atau adenoma menyebabkan kalsium dalam darah tinggi, tulang rapuh, batu ginjal, dan hipertensi. Nah, hipoparatiroidisme adalah produksi PTH terlalu rendah, seringkali akibat kerusakan pasca operasi tiroid atau paratiroid, menyebabkan kalsium dalam darah rendah. Gejala umumnya adalah keluhan kronis, nyeri pada tulang, batu ginjal, depresi, dan sering buang air kecil. Nah, atau juga kesemutan atau mati rasa pada bibir atau pada jari dan pada lainnya. Nah, kram otot, kejang atau rambut rontok. Nah, dan juga pada kulit yang kering. Penyebab dan penanganan. Penyebab umumnya tumor jinak, kelainan genetik, atau komplikasi operasi. Penanganannya adalah hiperparatiroidisme sering diatasi dengan penanganan kelenjar melalui operasi. Nah, hiperparatiroidisme ditangani dengan suplemen kalsium dan vitamin D jangka panjang. Dari saya, terima kasih. Oke guys, kita udah sejauh ini nih. Tadi kita udah membahas tentang pengertian, fungsi, dan mekanismenya. Kira-kira kita bahas apa ya selanjutnya? Apa kita bahas tentang peran dalam kehidupan sehari-hari kali ya? Oke, kita masuk ke materinya ya. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada peran kelenjar paratiroid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengatur metabolisme tubuh. Yang kedua, mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, mengatur kerjanya tulang. Yang keempat, mengatur fungsi organ lain. Yang kelima, mendukung perkembangan dan pertumbuhan. Yang terakhir, mempengaruhi energi dan aktivitas. Nah, oke guys, kita udah berada di penghujung video nih. Kalian udah pada tahu kan kelenjar tiroid itu apa? Oke, karena udah berada di penghujung banget nih, aku mau kasih sumber-sumber di slide selanjutnya. Nanti kalian bisa baca bagi kalian yang mau aja. Pasti kalian mau kan informasinya? Kita punya informasi yang bagus loh. Bercanda guys. Kalian bisa baca nanti ya di slide selanjutnya. Oke guys, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.